Halo, sahabatku terpelung semua. Salam Koakmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi yaitu model breeding puter pelung. Teman-teman semua, ini saya sampaikan sebagai jawaban atas request teman-teman subscriber yang sebagian menanyakan, Bang, bagaimana caranya menentukan perkawinan puter pelung supaya hasilnya baik. Demikian teman-teman, apa yang akan kita sampaikan topik kali ini ya. Jadi model breeding puter pelung. Model breeding puter pelung adalah teknik perkawinan puter pelung supaya berhasil dengan baik. Dalam hal ini itu ada beberapa model yang akan saya sampaikan kepada teman-teman supaya di dalam breeding kita bisa menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Baiklah teman-teman, untuk model yang pertama ya, ini namanya crossbreed. Crossbreed adalah teknik perkawinan puter pelung yang tidak memiliki hubungan darah, atau minimal kalau toh itu mungkin ada hubungan darah tetapi sudah sangat jauh, bahkan kita sudah tidak mengetahui asal-usul darah tersebut, sehingga secara genetika ini adalah sudah berbeda. Nah, jika kita temukan yang seperti itu yang kita beri nama dengan crossbreed. Crossbreed contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kita ambil pejantan dan betina puter pelung itu yang sudah secara genetika sudah jauh, bahkan tidak ada hubungan, dan secara darah juga tidak ada hubungan. Contohnya misalkan saya memiliki pejantan dari terah kita sebut A misalkan. Nah kemudian kita mencari lagi terah C misalkan. Nah dari keturunan A dan C, nah kemudian kita temukan, kita jodohkan menjadi satu. Nah ini sudah crossbreed namanya, karena sudah tidak ada hubungan darah. Dan biasanya yang seperti ini akan bisa menimbulkan hasil warna baru gitu. Oleh karena itu ketika kita mau ingin inovasi di dalam mencetak suara-suara baru, nah maka teknik atau model yang kita tempuh adalah crossbreed. Atau contoh lain lagi, misalkan seperti ini, kita mencari pejantan di salah satu farm misalkan, katakanlah di farm D. Nah kemudian kita mencari betina di farm yang lain, katakanlah farm E. Nah dari farm D dan E, yaitu pejantan dan betina, nah kemudian kita satukan. Nah maka nanti munculnya warna baru, jadi mungkin bisa muncul C
muncul A dan sebagainya. Nah, oleh karena itu crossbreed ini adalah untuk hal yang sifatnya kita bukan spekulasi, tapi kita juga berharap pada kepastian ketika indukan yang kita ambil itu memang sudah kita seleksi dan betul-betul sudah memasuki kriteria yang kita inginkan, ya sudah kita coba aja kita santukan. Nah, insya Allah ini akan hasilnya lebih bagus karena memang secara genetika sudah berbeda dan secara darah juga sudah hubungannya lepas, hubungannya jauh, maka akan mencetak darah baru. Oleh karena itu ketika kita ingin menciptakan terah baru, maka langkah yang harus kita ambil adalah crossbreed. Begitu teman-teman. Sebelum saya lanjutkan ke model berikutnya, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong klik subscribe-nya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan model yang kedua. Model yang kedua yaitu inbreed. Model inbreed adalah perkawinan puter pelung yang masih mempunyai hubungan darah dekat. Jadi masih satu keturunan, bahkan hubungan darahnya juga masih dekat ya, masih satu terah. Nah, ini biasanya justru untuk mempertahankan terah yang kita idolakan. Nah, itu kita ambil dengan model perkawinan, perjodohannya yaitu dengan teknik inbreed. Contohnya yang masih memiliki hubungan darah dekat, misalkan katakanlah indukan ini kita sebut sebagai bapak atau ibu ya, bagaikan manusia. Nah, ini cukup dikawinkan dengan anak-anaknya. Jadi misalkan ibu dengan anak yang jantan. Nah, kemudian bapak atau pejantan dengan anak yang betina. Nah, ini hubungan darahnya masih dekat. Maka terah ini akan bisa bertahan. Atau sebaliknya, ya, hal yang lain lagi, misalkan anak dengan anak. Akan tetapi bukan yang satu petarangan atau satu tetasan ya. Kalau yang satu tetasan kita hindari karena hasilnya kurang bagus. Nah, ini bisa anak dengan anak, akan tetapi hubungannya itu kakak dengan adik. Jadi misalkan katakanlah satu indukan beranak pertama kita sebut A, kemudian beranak lagi kedua kita sebut B. Semuanya dua-dua anaknya. Nah, maka A jantan kita jodohkan dengan B betina. Atau sebaliknya, yang A betina kita jodohkan dengan B jantan. Jadi hubungannya kakak dan adik, sama-sama anak. Nah, itu seperti itu juga bisa ini untuk mempertahankan terah ya. Ini kita sebut sebagai teknik inbreed. Teman-teman, kemudian yang ketiga ya, teknik yang ketiga yaitu kita sebut dengan line breed. Teknik line breed adalah perkawinan puter pelung
yang memiliki hubungan darah lebih jauh. Contohnya misalkan kalau itu bagaikan manusia ya, ini kakek. Nah, kita kawinkan dengan cucu. Ini sudah ada selang anak ya di tengah. Nah, ini tidak kita pakai, tapi kakek dengan cucu atau nenek dengan cucu. Nah, kemudian bisa juga misalkan paman dengan keponakan, atau mungkin tante dengan keponakan. Jadi sudah ada selangnya di tengah. Nah, teknik ini juga untuk mempertahankan terah yang kita idolakan. Ini adalah karena hubungan darahnya sudah lebih jauh, ya. Ini kita sebut dengan teknik line breed. Kiranya yaitu teman-teman. Jadi intinya ada 3 hal model perkawinan puter belung. Bisa kita pakai teknik crossbreed atau inbreed atau line breed. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Mas Git dari Ring Kamboja Bird Farm, Simbang Mandiraja Banjarnegara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.